Oh iya, kalau penisnya kecil itu atau orang-orangnya misalkan orangnya ini apa namanya? Bayangkan ya Dokter Felis ya, misalkan orangnya tinggi badannya pendek sekali ya, terus ukuran penisnya kecil sekali gitu. Nah, pertanyaan dari Via tadi bisa bisa punya anak enggak gitu? Dokter Felix, selamat siang Halo, Dokter. selamat siang Dokter Adri. Ya, Dokter Felix. Ini sebetulnya Ini ya, kita baru mulai podcast ini karena hari Rabu meeting marketing. Ya, ya. Rabu meeting marketing, hari itu juga kita produksi 3 video podcast. Ya, nah, terus kemudian kemarin wow. ketemu ide bahwa segera harus lanjut ke Jakarta sama ke Bali. Jadi kemarin saya beli mic untuk dipakai Dokter Felix. Sudah dipakai belum? Belum pakai loh, Dokter Felix. Oh, sudah pakai. Ya, ya, ya. Sudah Dok, sudah. Oke, oke. Nah, mic-nya saya beli Agak kaget kemarin ya terus Dok ya. langsung kirim ke Jakarta pakai Gojek gitu. Nah, supaya hari ini kita memulai podcast Deddy Corbuzier ala-ala. Tapi versi kesehatan ya, versi kedokteran. Wow, oke, ya. Pertanyaan lucu-lucu kok sebetulnya ya. Tapi info yang diinginkan pasien untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan personalnya mereka. Nah, karena Dr. Felix adalah narasumber dari Dogcast ini, podcastnya saya namai Dogcast, Doctors Podcast. Episode Wow, 6 ya, episode 6. udah ada Nah, namanya lagi. dengan bintang tamu narasumber yang sangat-sangat expert dalam kesehatan kulit, kelamin, dan penis. Nah, Dokter Felix adalah narasumber yang paling bisa menjawab info-info yang diperlukan oleh pasien-pasien kita. Nah, pertanyaan pasien seringkali personal seperti, "Dok, penis saya ini kan terlalu kecil." Ya, nah kecil ini kan Ya. seringkali kan relatif ya. Nah, apakah ini nanti bakal menyebabkan gangguan dalam hubungan seksual atau dia merasa nggak pede atau dia merasa minder dengan pasangannya sehingga akhirnya kan eh, berobat ke Dokter Felix untuk menambah ukuran penis tersebut, penile enlargement tindakannya. Nah, sebetulnya Betul. ketika pasien itu datang, apa sebetulnya yang menjadi keluhan psikologinya mereka? Apakah mereka itu merasa terlalu kecil atau mereka itu memang kepingin membesarkan? Dari sebagian besar pasien Dokter Felix itu kebanyakan merasa bahwa penisnya terlalu kecil atau dia cukup pede dengan ukuran penisnya, dia cuma ingin membesarkan aja. Betul Dok. Jadi yang suara saya kedengaran ya Dok? Jelas, sangat jelas. Ya. Oke, jadi memang yang datang ke saya, Dok, memang mereka itu dari awal udah nggak pede dengan ukurannya gitu. Sekalipun pada saat kita periksa sebenarnya, oh ini mungkin sebenarnya udah normal-normal aja, tapi menurut dia tetap dia ada insecure itu gitu. Jadi kalau saya bisa menarik benang merah, Dok, cowok tuh nggak pernah puas sama sama yang ukurannya Size dia penisnya. gitu. Iya, Nah, bener gitu. Men are never enough gitu dok, kira-kira oke. Size gitu. does matter Jadi, untuk penis berarti. exactly. Jadi ya kita dari dulu ada jargon size doesn't matter gitu ya dok ya. Tapi Ya, ya, ternyata pada prakteknya sebenarnya size does matter dok. Kenapa? Karena cowok itu selalu merasa insecure dengan ukurannya. Walaupun mungkin kalau ditanya ke pasangannya, oh nggak apa-apa, aku udah cukup dengan ukuran ini. Atau misalnya saya malah takut dok kalau yang besar-besar bikin saya sakit waktu berhubungan misalnya gitu. Kalau ya, ya, ditanya ya, ceweknya pasti gitu. Tapi ya, kalau dari sisi cowoknya mereka selalu merasa ya pengen lebih gitu. Dan ya. lebih-lebihnya itu juga ngaruh ke kepedeannya dia gitu. Jadi kalau dia selama ini merasa insecure dengan ukurannya dia, tentu performanya juga jadi kurang karena dia PD-nya kan eh, belum maksimal gitu dok. Gitu. Nah, apakah ukuran badan orang itu eh, menunjukkan ukuran penisnya? Misalkan ini, orang ini tinggi besar berotot ya. Apakah itu berarti penisnya pasti besar dan panjang misalkan? Dan misalkan ini orang yang
ini ya mengalami dwarfisme lah, misalkan atau orang yang tinggi badannya kurang lah, Dokter Felix ya, orang normal tapi Hmm, yang tinggi badannya kurang, hmm, hmm. apakah itu pasti ukuran penisnya kecil atau gimana dari pengalaman Dokter Felix? Belum tentu. Itu saya bisa jawab, saya bisa pastikan belum tentu dok. Gitu. Jadi pasien yang datang ke saya itu penisnya macam-macam dok. Dari yang kurus, gendut, pendek, panjang, bengkok, lurus, macam-macam. Nah jadi kalau kita mau korelasikan dengan ukuran badan, kayaknya kita nggak bisa ambil kesimpulan karena yang datang badannya kurus kecil aja penisnya besar ada. Yang datang Oh, badannya gede iya, tinggi iya, tapi penisnya ternyata kecil ada gitu. Tapi iya, kalau masalah obesitas itu iya. mostly memang dia jadinya kecil karena penisnya ketarik ke dalam. Kalau itu tapi benar. kalau dikorelasikan dengan orang tinggi penis pasti panjang, rasanya enggak Ya. gitu. Jadi obesitas yang berdampak negatif terhadap ukuran penis, sedangkan yang lain-lainnya itu Enggak. semuanya relatif karena ada yang kurus pendek, penisnya besar dan panjang, sebaliknya ada yang besar berotot, ya misalkan yang kecil Benar. tinggi besar berotot, penisnya ya, Dokter Felix ya. Ada dok, ada. Ada Oke. yang ada yang badannya biasa-biasa aja dok. Badannya sebenarnya ya so-so lah gitu, nggak yang tinggi banget, nggak yang pendek banget. Pas dibuka ternyata gede banget ada dok. Kayaknya pada waktu periksa pas ini itu Dokter Felix cukup surprise kayaknya ya. Iya bener-bener dok. Oke, 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 Bahkan oke. bahkan ada cerita lucu satu dok. Kapan Iya, kapan ya. hari itu pasien dari Makassar datang, Ya. badannya tuh biasa aja gitu, standar so-so lah gitu. Terus pada saat kita periksa dok, pada saat saya buka, penisnya tua belpol sampai saya tanya, Pak ini udah pernah dipindah enlargementnya belum? Atau Bapak pernah suntik silikon ya? Enggak. Ini kayak udah pernah penis yang udah done gitu, udah dikerjain gitu. Enggak dok, ini natural. Wow, terus ngapain lagi Bapak mau dipindah enlargement? Ya saya pengen lebih lagi itu dok. Makanya tadi saya bilang memang Iya, iya, levelnya. iya. Jadi meskipun udah Heeh. besar dia nggak pernah puas ya. Iya bener. Itu tebel banget sampai saya guyon sama suster. Sus kayaknya kalau kita punya anak ya, kita dari kecil kemakanan soto Makassar sama ini deh, sama konro deh, sup konro. Nah, itu Gitu. ini saya nggak tahu mitos apa enggak, tapi mitos-mitos di bidang kesehatan seksual terutama mengenai ukuran penis ya. Itu Hmm. kan mitos-mitosnya macam-macam. Mungkin kalau contoh Makassar saya nggak tahu ya itu apakah ada jeroannya atau torpedonya atau apa ya. Nah, tapi mitos-mitos yang sering ini misalkan ya, apakah ini kalau terlalu sering masturbasi itu menyebabkan dengkul keropos? Kita Oh itu cukup mitos familiar kan, ya. mitos. Nah, itu Obviously mitos. totally mitos kan, nggak ada hubungan Totally sama mitos. sekali ya. Nah, Bener, nggak ada. terus ada juga kalau ini mau memperbaiki kualitas ereksi itu disarankan kalau olahraga itu fokus ke kaki. Apakah itu ada korelasinya atau enggak ya, Dokter Felix ya? Kalau dengan olahraga kaki kayak leg day sih mungkin nggak terlalu, tapi kalau Kegel benar. Oh, oke, oke, oke. Karena Kegel kan melatih otot pelvik juga dok gitu. Nah itu Ya, benar. Ya mungkin juga dengan olahraga leg day, olahraga kaki ada juga ada kena Kegelnya juga ada. Tapi ya. lebih ke Kegelnya sih. Kalau olahraga kaki yang biasa sih harusnya nggak ngaruh. Oke, oke, oke. Nah, kemudian saya bingung ini pertanyaan yang terakhir apa? Mestinya pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir, tapi saya perlu pertanyaan yang trivial ya. Apa ini usul-usul dari ini tim kita di sini ini ada Via, ada Joshua, ada Yudo. Mau tanya apa? Langsung aja. Langsung jawab. Halo. Kalau FD itu meningkatkan testosteron. Leg day meningkatkan testosteron, bener apa enggak ya? Enggak ya? Kalau Ada hubungan. nah sebenarnya meningkatkan testosteron bukan leg day dok, olahraganya tapi gitu. Jadi mau olahraga Ah, apapun ya testosteron semua pasti ada olahraga meningkatnya. apapun. Iya, nggak harus leg day Ah, doang gitu. oke, 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 oke. Ini pertanyaan titipan dari Via. Nah, Via, oh iya, kalau penisnya kecil itu atau orang-orangnya misalkan orangnya ini apa namanya? Bayangkan ya, Dokter Feris ya, misalkan orangnya tinggi badannya pendek sekali ya, terus ukuran Mm. penisnya kecil sekali gitu. Nah, pertanyaan dari Via tadi bisa bisa punya anak enggak gitu? Ya selagi itu penisnya bisa ereksi dan bisa ejakulasi bisa punya anak dok.
betul. Dan asalkan spermanya sehat-sehat saja kan Bener. sebetulnya ya. Contoh yang udah berhasil siapa? Ucok Baba punya anak, Daus Mini punya anak. Betul, betul, betul. Nah, itu jawab pertanyaannya Via tadi. Jadi jangan, Betul. ya jangan takut dengan orang yang tinggi tingginya apa sebagai calon pacar nggak apa-apa. Ya. Oke, podcastnya menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang ada di benak pikiran pasien, Dr. Felix. Kita akan lanjutkan nanti berikutnya dengan podcast-podcast di podcast edisi berikutnya. Terima kasih Ya, atas info-info yang berharga yang pasti ingin didengarkan oleh viewers-viewers kita. Terima kasih, Dr. Felix. iya. Thank you banget, Dokter Thank you, thank Adri. you, thank you.